Ya, kita balik lagi pemirsa masih di Extra News, kita beralih ke Extra Dialog. Betul. Seperti yang kita bahas di awal, akan ada 2 tamu yang akan membahas ini terkait dengan pentingnya LPSK hadir di daerah. Betul. LPSK ini Lembaga Perlindungan Saksi Korban dan Korban. Kita langsung tanya ke dua narasumber kami yang ada di studio sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Mas. Ini ada Bapak Ketua LPSK RI, Dr. Anders Sahasto Atmojo Suroyo, Krim. Dan juga ada pakar hukum dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, ada Dr. Askari Razak SHM. Selamat sore, Pak. Oke, Pak, kita kalau ngebahas tentang perlindungan saksi dan juga korban, ini pertama kita ngelihat fenomena kejahatan makin bertambah terus, Pak ya. Dari jumlah dan juga motifnya kan pasti berbeda-beda. Menurut kedua tamu kita, ini bagaimana fenomena yang ada di Indonesia? Iya, kebetulan Makassar ini termasuk pemohonnya cukup banyak ke LPSK. Dan kejahatannya itu bukan hanya secara kuantitatif cukup tinggi, tetapi juga secara kualitatif. Itu cukup serius. Gitu. Makanya dari tahun ke tahun meningkat. Dari tahun ke tahun meningkat. Jadi memang kami sudah melis Makassar ini menjadi salah satu tempat nanti kami akan berencana mendirikan kantor perwakilan. Berarti bisa dibilang Makassar salah satu kota yang potensinya besar banget ya untuk tindak kejahatan. Iya. Dari itu makanya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, ini kalau ngeliat dari suatu kejahatan biasanya kan diikuti dengan timbulnya korban pastinya, Pak ya. Nah, kalau kita ngeliat bagaimana sebenarnya peran negara dalam melindungi korban yang ada dalam sebuah kejahatan ini. Iya, ini LPSK kan hadir sebagai tuntutan reformasi sebenarnya, terutama reformasi dalam bidang hukum. Jadi pada waktu itu setelah reformasi masyarakat sipil bergabung dalam koalisi masyarakat perlindungan saksi dan korban, mendorong agar pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Kalau pada waktu itu karena ada 2 tindak pidana yang cukup serius dan itu masih kurang mendapatkan perhatian secara bersungguh-sungguh. Itu kasus respon ya? Yang pertama itu maraknya tindak pidana korupsi. Itu banyak saksi yang tidak berani bersaksi karena takut dan sebagainya. Yang kedua itu tindak pidana pelanggaran HAM berat di masa lalu. Itu yang sampai sekarang juga masih menggantung. Oleh karena itu masyarakat sipil mendorong agar pemerintah mengeluarkan undang-undang dan kemudian mendirikan satu institusi, satu lembaga yang bisa memberikan perlindungan maupun bantuan kepada para saksi dan korban ini. Betul. Artinya kalau kita lihat begitu peningkatan kejahatan dari tahun ke tahun meningkat, terus juga katanya begitu negara kita kan negara hukum yang adil, tapi Dr. Askari, Anda lihat ini sudahkah betul-betul hukum di Indonesia sudah memperlihatkan keadilan atau belum? seperti apa ini? Ya, paling tidak begini, upaya serius pemerintah ke arah sana kan ada. Salah satu faktanya hadirnya LPSK. Ya, jadi kalau tadi ada tren peningkatan kejahatan baik dari segi kuantitatif kualitatifnya cenderung beriringan, maka pada saat yang sama kita juga melihat ada upaya konkret pemerintah ke arah sana dengan menghadirkan LPSK. Nah, kalau kita melihat sebagai suatu sistem, LPSK ini kan dalam rangka criminal justice system di Indonesia hadir untuk melengkapi itu. Ya, sehingga upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan itu sebetulnya semakin nyata. Ya, walaupun memang kita harus akui bahwa ini butuh proses. Butuh pekerjaan panjang, ya. Jadi kita tidak mungkin mencapai dalam waktu yang sangat instan. Ya, bahwa Indonesia adalah negara hukum ya jelas, ya itu yang menjadi kanal kita, menjadi frame kita untuk bisa menegakkan hukum secara adil di Indonesia. Nah, terkait dengan kehadiran LPSK, saya sendiri melihat bahwa suatu bentuk yang mestinya diapresiasi sekaligus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dalam rangka proses hukum menuju pencapaian keadilan itu. Karena seperti tadi disebutkan sebelumnya bahwa semula LPSK ini hadir kan untuk merespon kebutuhan perlindungan atas korban dan saksi yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian di Republik ini. Ya kan? Di dalam KUH pidana
pasal 184 KUHP memang disebutkan di situ bahwa salah satu alat bukti yang utama itu adalah keterangan saksi, ya kan? Betul. Tapi kan tidak disebutkan adanya korban di sana. Iya. Nah, otomatis dengan hadirnya LPSK ini menunjukkan bahwa ada perhatian lebih, bukan hanya kepada saksi, bukan hanya kepada pelaku, tapi kepada korban juga sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berarti Sehingga kita bisa melihat bahwa upaya-upaya untuk menghadirkan keadilan sebetulnya sudah ada. Namun untuk mencapai perasaan keadilan secara maksimal itu saya kira masih butuh proses. Ya. Oke. Karena dalam rangka mewujudkan keadilan itu banyak variabel-variabel yang Iya. harus hadir. Dan memang bisa dibilang kan ini butuh perhatian khusus juga ya. Iya. Tapi sebenarnya saya tertarik untuk menyimak tadi sempat dibahas kalau ini kan butuh proses agak panjang. Nah sebenarnya kira-kira berapa lama proses yang akan dibutuhkan untuk Iya. mensahkan untuk adanya Iya. Di Indonesia ini kan ada Propenas ya, Program Pembangunan Nasional yang dulu disebut GBHN. Oke. Di sana kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Termasuk penegakan hukum ada target yang ditentukan di situ. Oh, Ya, jadi misalnya katakanlah jangka pendeknya 5 tahun ke depan seperti apa strategi pemerintah dalam hal penegakan hukum. Tentu saja institusi-institusi yang terkait harus bekerja secara optimal. Misalnya dalam konteks korupsi tadi, nah kita berharap misalnya salah satu institusi adalah KPK misalnya. Iya. Nah, untuk KPK dengan LPSK mestinya ada kolaborasi yang optimal dalam rangka mewujudkan itu, ya Iya, Pak iya, ya. betul, betul. Iya. Karena dengan tujuan yang sama ya. Iya, Kualitas iya. korupsi dan juga tindak kejahatan ya. Iya, terus itu tadi kan saksi begitu memang banyak yang kayaknya takut bicara begitu karena banyak ancaman pasti yang datang ketika ada saksi apalagi mungkin untuk kasus-kasus korupsi begitu. Iya, Jadi, iya. sejak adanya LPSK artinya sudah cukup banyak yang sudah mulai terungkap begitu karena ada Mestinya begitu perlindungan. ya. Ya, dan alhamdulillah setelah kehadiran LPSK kami banyak terlibat di dalam perlindungan kepada saksi baik dalam statusnya sebagai whistleblower atau pelapor atau sebagai justice collaborator atau saksi yang bekerja sama. LPSK sudah memberikan perlindungan kepada mereka dan alhamdulillah dengan adanya perlindungan dari kita proses peradilan terhadap kasus-kasus tersebut menjadi lebih proper. Karena apa? Karena saksi kemudian merasa tidak ada tekanan lagi pada mereka. Karena ada pendampingnya LPSK dan memang LPSK dihadirkan untuk menghilangkan rasa ketakutan, saksi gitu ya. terintimidasi, nyaman, aman gitu dalam memberikan kesaksian. Dan ada jaminan begitu ya kepada Iya, mereka. itu ada jaminan karena ini kami hadir atas nama negara. Ya. Baik, nah ini untuk pemirsa di rumah yang mungkin mau bertanya ya mengenai LPSK ini kami ajak bergabung di line interaktif kami di segmen berikutnya pemirsa 0411368102 kami kembali usai jeda yang satu ini.